ada di KTI Pandeglang. kita diundang nih ke daerah Pandeglang, di daerah terutama Pandeglang mana Mas? Majasari. Jadi kita diundang ke Pandeglang Majasari, ke daerah khususnya untuk HKTI, di mana himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, di sini kita lagi makan-makan dulu nih, diundang buat makan-makan. Ini juga ketua HKTI provinsi. Nah, dengan Pak siapa Pak? Pak Dokter Adang. Pak Dokter Adang. Ini ketua himpunan provinsi HKTI, yang dimana kita mau makan-makan dulu pastinya. Jadi memang porsi badan ya kan, diundang langsung makan. Jadi makanan ini prasmanan versi Sundaan lah katanya. Versi Banten. Oh, Banten ya? Banten. Jadi pakai daun pisang, Iya. ya kan? Semua piringnya daun pisang, kita bareng-bareng makan bersama. Terus ada, apaan sayur asem euy. Saya kayaknya bisa makan, Pak. Asam urat saya. Asam urat ada. Ya, Pak. Jadi kita langsung makan aja. Check it out semua makanannya ya kan. Jadi ada sayur asem, tahu, tempe, ikan. Oke. Tonton terus. Oke, selamat siang. Oke, saya sekarang lagi ada di HKTI Pandeglang nih. Tadi udah makan, udah selesai semua, kita ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang saya ada kedatangan Om Teddy sebagai ketua KTI Pandeglang. HKTI Pandeglang. Dan sini juga ada Pak Arif sebagai perwakilan. Ya, sebenarnya koordinatornya Bu Lisa Bu Lisa. wilayah Cilegon, kebetulan sedang ada di Solo, jadi ya mewakili lah begitu. Siap. Dari Pomosda. Jatayu Pomosda. Jatayu Pomosda. Oke, dari Cilegon ya Mas ya? Iya, Dari Cilegon. pusatnya di Nganjuk, Jawa Timur. Oke. Jadi gini, saya tuh juga datang sini, disuruh datang, nggak tahu ada apa-apa, atau langsung begini nih sama Om Teddy nih ya kan, seru tuh. Jadi kayak model sidak tapi yang nyidaknya juga nggak tahu mau ngapain. Ya Mas ya. Jadi kita santai-santai aja nih, Mas. Iya. Nah, sementara juga kita di sini view-nya juga asik-asik banget nih. Jadi kenapa saya pengen nanya-nanya sebenarnya biar semua pada tahu. Tapi usah, Nah, jadi pengen tahu sebenarnya maksud tujuan. Jadi gini Mas Teddy, Om Teddy. Jadi gini, Om Teddy kan di sini sebagai ketua HKTI ya. Ketua KTI Pandeglang. Di Pandeglang. Nah, di sini tuh juga ada tujuannya ngundang Om Arif nih ke sini. Sebenarnya ngapain sih? Sebetulnya bukan ngundang ya. Bukan ngundang. Karena ini sudah yang ketiga kali mungkin saya bertemu dengan Om Arif. Yang pertama waktu di acara provinsi di tempatnya di mana? Di Tangerang ya, Pak Ketua. Ya. Di Maja, itu dalam acara temu tani di acara temu tani. Yang kedua diundang di sini sekali tempatnya di Pandeglang, di HKTI Pandeglang sebagai narasumber pada waktu itu ya. Nah, sebagai narasumber artinya pengangkatan hasil pertanian terutama di bidang sektor padi. Itu aja. Oke, berarti memang Pak Arif memang ada waktu ya kesini ya? Bersama tim, ya. Bersama tim ya, jadi emang sebenarnya banyak banget tuh di belakang nih. Memang nanti kita kasih tahu aja ya, siap-siap aja, oke? Nah, Pak Arif, kesini tuh tadi kan kita udah makan nih, udah asik dong, kenyang ya? Menunya tadi sayur asem, ikan. Balong dari balong. Nah, sebenarnya dari Jatayu Pomosda ini nih apa nih Mas? Biar kita tahu dulu nih, sebelum masuk ke dalam tentang hubungannya dengan HKTI nanti. Jatayu Pomosda. Pomosda sendiri kan Pondok Modern Sumber Daya Takwa di bawah Yayasan Jatayu. Itu sesungguhnya ada lembaga pendidikan ya, bagaimana membentuk generasi untuk Arifun Billah yang sering disampaikan oleh guru kami Bapak Kiai Tanjung, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita membangun uswah budi dan dharma
dalam hal apapun sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak atau kemaslahatan umat. Intinya adalah memakmurkan bumi Allah, membangun sinergi yang baik dengan siapapun. Ya itu intinya seperti itu. Jadi intinya mendampingi sekarang ya. Mencoba untuk memberitahukan juga ya. Ya, Ya gitu. Berarti memang dari Om Teddy sama Om Arif nih mau kolaborasi sebenarnya berarti ya. Sinergi aja. Bersinergi. Nah juga dengar-dengar katanya di sini juga ini Mas, Om Teddy. Ya. Ada salah satu tanaman yang jadi yang lumayan di Pandeglang nih. Ya, itu tanaman talas beneng ya. Hmm. Yang tadinya ini asalnya dari Gunung Karang, dia tanaman liar. Yang tadinya tidak jadi sampah akan mengangkat jadi rupiah. Oh, Gitu. oke. Mungkin kami sebagai ketua HKTI, mungkin talas beneng ini salah satu anak rumpun HKTI, di mana ini bisa go ke internasional gitu kan, Wih, mantap. untuk mendunia. Di mana bisa mengangkat hasil ekonomi para petani aja. Itu aja tujuannya gitu kan. Nah, kami sendiri sebagai ketua HKTI akan genjot di UMKM dan koperasinya. Gitu Oh, kan. oke. Akan genjot di perdagangannya. Di mana di perdagangan ini mungkin bisa mengangkat hasil ekonomi para petani. Sementara HKTI ini sebagai payung kami dan kami bergerak di bidang operasinya. Gitu ya Mas. Nah, sekarang dengan Jatayu sendiri, Pomosda ini Ya. apa nih Mas? Lebih mau kemananya nih arahnya nih? Kalau Jatayub sendiri kemungkinan arahnya sebagai pembina atau pembimbing ya. Pendampingan. ya, wes. Pendampingan artinya bersinergi dengan HKTI Pandeglang. Wih, Ya, artinya akan bersinergi dengan HKTI Pandeglang untuk pendampingan para petani yang ada di Pandeglang. Berbagai macam jenis tanaman itu aja. jadi kemaslahatan. Tadi saya dapat informasi nih ya dari salah satu bapak-bapak. Kemaslahatan umat. Wah tuh bahasa yang waktu saya sekolah tuh kayaknya. Jadi memang kesejahteraan manusia ya juga ya di sini ya. Jadi memang ada tujuannya juga ke sini ya, sebenarnya Mas Arif ya. Ya, jadi kami memenuhi undangan dari HKTI Pandeglang bahwasanya untuk kita berkoordinasi. Intinya memang pada ini sekarang masih pada tahap perencanaan Pak ya. Rencana untuk kolaborasi atau pendampingan atau apa sifatnya nanti itu sebenarnya arahnya setelah mungkin dari pihak HKTI itu menghadap guru kami Bapak Kiai Tanjuk untuk untuk koordinasi atau untuk konsolidasi bagaimana bentuk kerjasama ini seperti apa. Sebenarnya arahnya ke situ, kami hanya menunggu hasil dari pihak HKTI sudah matur ke Pak Kiai, gitu aja sih sebenarnya. Berarti sebentar lagi join kerjasama atau kita nggak tahu nih hasilnya apa nih. Intinya yang penting makan-makan dulu, ya. Isi perut, pemikiran lancar, ya. Jadi memang tujuannya sebenarnya ke petani, ke seluruh petani di Indonesia. Amin. Jadi kita pengen semua sukses, kita pengen semuanya selain sukses dunia, tapi akhirat juga. Jadi dan tujuan dari Om Teddy juga gokil, tadi ngundang juga. Jadi memang semua bisa naik guys. Itu aja sih. Jadi thank you Oke. Om Arif. Sip. Kita ketemu lagi. Habis itu gue mau habisin nih satu orang nih. Lebih dekat lagi. Oke Om Teddy, Om Arif ya. Jadi salam buat yang lain. Oke. Semoga ada perkembangan lagi nanti dengan HKTI Pandeglang supaya bisa kerjasama Dan dan kami lain-lain. juga mungkin bersinergi dengan HKTI mana Nganjuk Jawa Timur juga. Gitu. Wih, ya, gitu. ya kami antara HKTI punya hubungan. Oh, Antara harus HKTI koordinasi ya. kita ada koordinasinya juga karena HKTI sikapnya nasional. Wih, ya, mantap. Nasional lah HKTI. Kami di bawah pimpinan Pak Muldoko, ketua umum kami HKTI. Siap. Artinya sudah sikapnya nasional gitu kan. Sudah ada se-Indonesia, artinya masing-masing kabupaten, provinsi sudah ada. Mantap. Artinya untuk HKTI kami sebagai para petani maju terus. Maju terus Maju terus. petani Di Indonesia sektor pertanian, di ya. sektor pertanian. Oke. Oke, thank you. Guys. Bye, see you. Thank you Om yang keren ini. Dengan pemandangan yang keren ini. Oke guys. Bye. Gunung Karang. Bye. Oke, jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Om Arif dari Jatayu Pomosda. Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, katanya juga dengar-dengar ada yang mau datang lagi nih Om. Ada dari HIPMI Cilegon, ketua HIPMI Cilegon. Ketua ini juga dari Ya. Pak Dari Pak Pak ini siapa nih? Sebentar saya lihat dulu. Nyontek guys. Nyontek doi.
Pak Didan Ketua HIPMI Cilegon. Jadi memang saya disuruh datang ke sini ya. Katanya juga mau pada datang-datang semua nih tamu-tamunya Om Teddy. Jadi memang kan gue sih penasaran aja sebenarnya ada apa aja sih di sini gitu kan. Katanya kan AKTI Pandeglang nih mau Menggenjot. digenjot nih ya Iya, kan. Jadi kita Bisa mau memperkenalkan perdagangan juga. aja. Jadi tadi udah ngomong sama Om Arif dari Jawa Timur. Kita juga mau ngundang dari HKTI Provinsi ya? Om? Provinsi. Ya, HKTI Provinsi HKTI dengan Dokter Dr. Adang. Adang. Om, Bang. Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Ya Pak, aduh. Selamat datang. Selamat datang. Ini Pak, set biar keren. Jadi memang sini Pak, agak sini lagi Pak, lagi Pak. Siap. Jadi gini, kita kedatangan nih. Tadi habis ngobrol-ngobrol, saya muter-muter, terus ketemu lah sama ini siapa nih Om Teddy? Ini yang megang provinsinya guys. Yang megang provinsinya. Jadi sekalian aja kita ajak tarik-tarik ke sini ya, buat ngobrol-ngobrol. Ya, Pak, boleh perkenalkan dulu Pak. ya. Nama saya Dr. Haji Adang Supandi, Haji Adang Supandi, ya, sebagai Ketua HKTI Provinsi Banten. Provinsi Banten. Berarti dari Banten turunannya ke Pandeglang. Ya. Dari Banten sendiri sebenarnya ada berapa Pak? Kalau boleh tahu. 4 kabupaten, 4 kota. 4 kota berarti ya. Jadi ada 4 HKTI yang akan ada yang ada di Banten. Ada 8. Iya. Oh, ada 8. Nah, sekarang Bapak lagi kunjungannya ke daerah Pandeglang nih, Pak. Ya, betul. Pas banget nih, guys. Jadi memang dapat semua informasi sini. Jadi kalau mau ini subscribe aja ke sini dulu buat nanti video-video selanjutnya, ya enggak? Jadi sebenarnya Pak saya manggilnya Om Dokter apa Pak Dokter apa nih? Pak Dokter aja. Pak Dokter. Pak Dokter tapi ke lahan pertanian. Nah, gimana tuh cara itu? Gue nggak tahu, ya kan? Iya. Saya mau coba juga lagi tahu tentang pertanian juga nih, gitu kan. Nah, mau nanya-nanya nih. Sebenarnya Pak, HKTI untuk Bapak kan di provinsi nih. Iya. Berarti apa sih keinginan Bapak untuk di Pandeglang, HKTI Pandeglang ini, Pak? Ya. Karena secara geografis bahwa di Banten itu Pandeglang adalah satu-satunya daerah pertanian. Oke. Baik secara geografisnya bahwa Pandeglang adalah salah satu pertanian dibandingkan dari daerah yang lain. Kedua dari Pandeglang adalah Kabupaten Lebak yang hampir sama, namun saya katakan daerah Lebak itu lebih arah kehutanan, kehutanan dan pertambangan batu. Kalau Pandeglang itu murni pertanian, yaitu kurang lebih daerah pesawahan aja sampai 52.000 hektar untuk semuanya. Itu apa tuh, Pak? Semua tanaman? Semua pertanian? Iya, ya alokasinya itu semuanya itu ada 247.000 seluruh Pandeglang itu diambil 120 hektar itu oleh kehutanan. Sisanya itu antara pertanian dan penduduk. Oh, Kira-kira gitu. gitu. Keren tuh informasi itu. Itu data yang akurat. Dan berarti tujuannya untuk Pandeglang sendiri? Pandeglang sendiri adalah kalau dicanangkan oleh secara geografisnya adalah bahwa Pandeglang adalah daerah pertanian. Wih, pertanian Yang guys. mudah-mudahan ke depan merupakan salah satu juga daerah pendidikan karena udaranya yang agak lain daripada daerah daerah mana Serang, daerah Lebak. Panas ya, Pak ya? Di Pandeglang itu ya cukup kalau pakai AC nambah dingin aja. Iya. Udah ngerasain saya juga di sini, Pak. Iya. Lumayan dingin. 14 derajat nih dengar sini ya? Iya. 14 derajat gitu. Iya. Nah, katanya dengar-dengar juga sini lagi ada yang lagi boom nih, Pak, di sini, Pak. Di Pandeglang ini, Pak. Iya, saya merasa bangga kepada Ketua HKTI Pandeglang yaitu Pak Teddy, di mana memang sebenarnya masalah ikon kita di Pandeglang pada saat ini yaitu Talas Beneng. Namun Talas Beneng itu bukan merupakan suatu rahasia, bukan merupakan satu rahasia umum, jadi udah cukup lama juga, ya lama belum lama lah. Namun terlepas daripada itu adalah merupakan penemu lokal yaitu dari Pandeglang. Yang konotasinya barangkali HKTI peduli, begitu juga Pak Teddy peduli terhadap Talas Beneng ini untuk dapat memberikan suatu wadah kepada Talas Beneng ini, apakah nanti berbentuknya sertifikasi ataupun apa nilainya, bahwa ini melegitimitkan bahwa Talas Beneng ini
berasal dari Pandeglang. Nah ini cukup saya memberikan apresiasi kepada Ketua HKT yang baru Pandeglang ini, artinya cukup peduli terhadap muatan lokal, di mana khususnya umumnya secara ini Banten, yaitu secara khususnya adalah Pandeglang begitu. Berarti memang guys, ini nih secara tanaman aja harus disertifikasi ya, Pak? Harus, Harus karena apapun kondisinya, saya mendengar dari ketua bahwa dikatakan udah kurang sampai 50% udah beredar di Nusantara ini. Wih, sadis. Oleh 50% tuh, Pak. Oleh karena itu 45% malah. Oleh karena itu saya berpikir, apalagi ini jenis hortikultura, jenis budaya aja kan tahu sendiri. Iya. Seperti budaya kita yang tahu-tahu apa Reok Ponorogo ada di Malaysia, janganlah seperti itu kira. Benar. Ini memberikan suatu contoh yang baik bahwa hasilnya adalah dari Gunung Karang, yang tepatnya adalah di Pandeglang. Belakang nih, Pak ya? Iya, Belakang nih, Pak. iya, ini Gunung Ada Karang. tuh gunung tuh. Ya kan? Talas Jadi Beneng itu. ini Talas Beneng memang asalnya dari sini. Mm-mm. Khususnya Pandeglang. Jadi Iya, di daerah di Gunung Karang ini. Nah, itu memang dari Pak Dokter mensupport juga Om Teddy Iya. untuk supaya gimana menaikkan si Talas Beneng tersebut ya, Pak. Iya, iya. Gitu ya. Iya, Dan terutama dari naungan HKTI sendiri iya. supaya menjadi Talas Beneng ini nasional atau mendunia nih, Pak? Mendunia. Mendunia, guys. Jadi lo yang muda-muda nih ya. Dan Kalau satu yang paling inti, di mana ya pada saat sekarang ini kan kita bicara sedang merebahnya dari pimpinan kita, dari Bapak Presiden, adalah masalah ketahanan pangan. Kenapa sih ya benar-benar. bicarakan masalah ketahanan pangan? Artinya di sini ya kita juga harus siap. Berarti ketahanan pangan kita udah boleh katakan harus diberi penguatan. Ya, jangan bahasanya impor. Jangan bahasanya disuplai dari luar negeri, bahwa kita juga masih ada selain daripada beras yang mendekati ke arah beras, yaitu disebut ketahanan pangan kita. Nah, perlu diketahui juga secara garis besarnya bahwa karbohidrat di Talas Beneng itu sampai mencapai 75%. Artinya di sini bahwa ini sangat tepat sekali. Berarti bagi penyakit orang yang konsumsi makanannya beras atau bagaimana yang dilarang, misalnya penyakit gula dan lain sebagainya, ini paling tepat. Ke saya dong, Pak. Makanan yang boleh katakan yang kurang karbohidrat. Buat ngurusin nih, Pak ya. Gitu, Buat ngurusin juga. Ya, informasi dari Pak Dokter keren juga nih. Iya, Berarti memang kamu-kamu yang masih muda-muda, pertama nih ya, kalau mau usaha selain lu bisnis Jakarta atau dimanapun lah ya, di kota-kota besar, Iya. bertani juga keren, Sob. Iya, Ya, iya. bertani itu nggak cuman buat apa ya, Iya, orang-orang tua doang, tapi anak-anak muda kayak kita nih, ya, saya masih muda ya, Pak ya. betul. Yang ini ide-ide semua dari orang tua, tapi yang muda juga jangan mau kalah. Jadi Iya. gitu. Nah, Om Teddy-nya mana nih, hilang deh. Ada tamu kebetulan lagi. pahit nih, ketua Emang pahit. super sibuk nih. Nih ya, Om Teddy ini super sibuk banget. Jadi gitu. Jadi memang keren. Pak Dokter juga mensupport banget. Jadi Iya. memang anak muda sekarang Iya. harus tahu juga, jangan cuman ya apa ya, Iya. main Free Fire atau apa ya, mendingan kita coba bertani. Bertani. Dan perlu diketahui bahwa dari seluruh provinsi itu yang sudah terbentuk pemuda milenial, pemuda HKTI milenial. Salah satunya udah ada di Pandeglang, Pak Teddy. Itu milenial. Goks men. Yoi, berarti gitu aja. Informasi-informasi nanti kita dalemin lagi. Yang penting dari Pak Dokter, dari perwakilan provinsi udah datang, udah ngasih informasi kurang lebih ya sedikit-sedikit tapi dapat lah. Iya. Dan memang kita yang anak muda ini nggak tahu nih ada kayak gini-ginian. Kita taunya cuman makan, tidur. Kalau orang Sunda mah istilahnya mah hardolin dan dahar bodol ulin tah gitu. Jadi memang kita anak muda harus milenial, anak-anak milenial sekarang nih harus coba berpikir lagi. Sebenarnya Indonesia itu satu men, tanahnya gokil. Ada istilahnya dari Kus-Plus ya, Pak ya? Apa tuh, Pak? Tongkat kayu dan Tongkat kayu tanaman jadi tanaman men. Iya. Nah itu, jadi gitu aja. Thank you for today dengan Pak Dokter. Jadi nanti kita cari-cari lagi yang lain ya nggak. Jadi nanti Om Teddy akan kenalin lagi nih supaya semua pada tahu bahwa memang dunia kita nggak cuman di kota-kota doang anak muda. Kita juga pengen tahu di daerah-daerah, terutama yang di daerah nih yang nggak tahu
apa sih HKTI, apa sih ini dan lain-lain. Gue coba mau angkat ini semua supaya lu pada tahu, ya nggak? Keren nggak? Ya nggak? Jadi kayak gue gini nih. Nanti kalau kesini lagi saya bisa siapkan pemuda tani milenial. Iya. Iya, supaya berkiprah dengan kita. Nanti next Iya, video, iya, ya iya. next video kita langsung ketemu sama anak milenial. Milenial mana sih? Gue atau dia? Ya, saya juga petani. Gitu, saya juga petani tapi di daerah Garut. Nah, ntar lihat website juga, lihat link-link yang selanjutnya di bawah nih ya. Nanti ada dari Pak Dokter, Pak Teddy, thank you untuk hari ini. Nanti kita informasikan yang lebih lanjut lagi.